Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di rumah dan di mana saja berada. Saya Pendeta Lucky Pikal. Di dalam live streaming ini kita bertemu kembali di dalam renungan singkat akan firman Tuhan yang akan saya membacakan dari kitab Nahum 2 ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melihat fenomena-fenomena yang terjadi dalam kondisi dan situasi seperti ini, di mana iman kita, di mana pengharapan kita menjadi goncang, menjadi khawatir di dalam kehidupan kita, sehingga menggoyahkan iman percaya kita untuk melangkah ke depan, untuk meraih pengharapan. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada firman Tuhan ini di dalam Nahum 2 ayat 1 sampai 2 ditegaskan, dan akan saya baca. Pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita tahu apa yang dilakukan dan apa yang dirancangkan oleh iblis. Iblis mempunyai 3 karakter yang membuat kita senantiasa selalu dalam kekhawatiran. Dan iblis selalu menawarkan kebinasaan. Dia datang untuk mencuri, dia datang untuk merusak iman percaya saudara. Tetapi firman Tuhan ini memberikan kekuatan, memberikan pengharapan yang sangat luar biasa buat saudara dan saya. Dengan tema, kita harus berhati-hati bahwa si pembongkar dan si perusak itu yang akan mencuri, datang merebut keimanan saudara, agar saudara mengalami kekhawatiran. Ada beberapa hal Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan saudara dan saya mendengarkan dan merasakan betapa luar biasanya kita hidup di dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang harus saudara tahu. Yang pertama, tetaplah berdoa dan selalu andalkan doa. Kita tahu doa itu harus kita lakukan, karena disitulah kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya, di dalam Lukas 22 ayat 46, firman Tuhan berkata, bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, banyak orang terjatuh dan tidak menjadi kuat karena mereka lupa. Mereka meninggalkan, beranggap enteng dengan doa. Tetapi pada hari ini saudara dan saya diingatkan oleh firman Tuhan, tetap berdoa dan selalu andalkan doa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hal yang kedua menjadi catatan hidup kita agar kita semakin hati-hati terhadap si pembongkar dan si perusak yang datang mau membinasakan iman percaya saudara, yang datang mau mencuri iman saudara, yang datang mau membunuh iman saudara kepada Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam Efesus saudara, Efesus 6 ayat 11 dan 12. Saya yakin dan percaya saudara yang berada di rumah sangat mengerti, sangat mengetahui apa yang difirmankan Tuhan di dalam Injilnya ini. Ya, Bapak Saudaraku yang terkasih, di dalam ayat ini saudara dan saya diingatkan, jangan bersandar dengan kekuatan sendiri. Saudara dan saya mempunyai kemampuan sangat terbatas. Tetapi malam hari ini
saudara dan saya diingatkan oleh firman Tuhan ini. Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Jangan bersandar dengan kekuatan sendiri, tetapi kenakan atau gunakan kekuatan dari Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika saudara mengandalkan Tuhan, saudara dapat melewati segala proses yang ada dalam hidup saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam Mazmur 5 ayat 12 sampai 13. Firman ini mengajak saudara memberikan satu kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, saudaraku yang terkasih, memberikan jawaban di dalam hidup saudara agar saudara berhati-hati bahwa si pembongkar dan si perusak yang mau datang ke dalam kehidupan iman percaya kita untuk menggoyahkan iman saudara, tetapi kita jangan takut. Ya. Di dalam Mazmur 5 ayat 12 sampai 13, jangan pernah takut atau cemas, tetap berlindung pada Tuhan, karena Tuhan selalu setia melindungi dengan anugerahnya sebagai perisai. Saya yakin dan percaya, ketika Tuhan Yesus hidup sebagai perisai di dalam kehidupan saudara dan saya, saudara semakin kuat, saudara semakin tangguh di dalam kehidupan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah saudara dan saya bangun iman percaya kita kepada Tuhan. Selain kita berdoa, kita juga harus baca akan firman Tuhan ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang perlu menjadi catatan hidup kita dan kita ingat, agar kita berhati-hati bahwa iblis semakin gencar melakukan kegiatan untuk merusak iman percaya saudara. Yang keempat, di dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 22 yang memberi pengertian, jangan pernah ragu kesetiaan Tuhan menuntun hidup kita. Dia Bapa yang baik, selalu setia menuntun umatnya. Saudara dan saya, begitu luar biasanya Tuhan Yesus mengasihi saudara. Dia begitu setia menuntun jalan kehidupan kita. Banyak cobaan, tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, khususnya di dalam ayat 21 sampai 22. Dia begitu sayang buat saudara dan saya. Dia begitu baik. Dia menunjukkan bahwa dia Bapa yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah bawa kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan. Percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lewat live streaming ini, kita mendapatkan kekuatan. Lewat renungan singkat ini, Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih, kita semakin kuat di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah, sudah saatnya kita menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak mempunyai kekuatan. Kita tidak mempunyai kekuatan yang begitu luar biasa. Tetapi ketika saudara dan saya hidup di dalam Yesus Kristus dan Yesus hidup di dalam kehidupan kita, maka kita semakin kuat dan tangguh. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi sandaran kekuatan buat saudara dan saya. Di akhir-akhir tahun ini kita dapat melihat kondisi dan situasi yang semakin gencar yang dilakukan oleh iblis untuk merusak iman percaya saudara dan saya. Tetapi datanglah kepada Yesus Kristus yang senantiasa memberikan pengharapan kepada saudara dan saya. Saya yakin firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Dia mengatakan seperti ini di dalam ayat kedua. Sungguh
Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, yang berada dimanapun, percayalah Tuhan mampu. Tuhan sanggup untuk memulihkan segala sesuatu yang mendatangkan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.